Mari kita buka di dalam Roma pasal 9 mulai ayat yang ke-6. Nah, saudara, firman ini tidak mungkin gagal. Artinya, visi kepenyelamatan terhadap manusia tidak akan gagal. Walaupun setan ingin menggagalkannya, setan ingin menghancurkan seluruh manusia untuk ikut dia. Kalau tidak, bahwa akan mendapatkan penderitaan-penderitaan yang berbahaya. Saudara, kita tetap pegang firman bahwa setan tidak punya kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita punya penolong yang luar biasa. Kita punya pengurapan yang luar biasa yang tidak bisa dijamah oleh setan, saudara. Kecuali ya kita sendiri yang datang dan percaya pada setan. Nah, kalau kita tahu firman Allah tidak mungkin gagal, intinya kalau kita ambil benang merahnya ke sekarang ini, kalau engkau dan saya hidup dalam kedagingan, dalam keinginan-keinginan dunia ini yang membuat kita berdosa, maka engkau tidak tergolong anak Allah. Ya, firman Allah tidak mungkin gagal. Artinya ketika kita percaya firman Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita, dan kita imani itu karena itulah kekuatan Allah, maka Tuhan senang, ya saudara, bahwa kita boleh menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan firman, untuk menunjukkan bahwa memang benar firman Tuhan tak pernah gagal dan Tuhan dalam saya luar biasa bekerja. Sehingga kita mengalami mujizat demi mujizat. Walaupun kedagingan kita itu pingin berontak tadinya, bahwa nggak bisa begini, proses-proses yang kita lewati kayaknya begitu, kita pingin berontak untuk kita lepas dari proses itu. Ternyata ketika kita lewati proses itu dan ada hasil yang luar biasa, karena kita orang Israel rohani, kita percaya Alkitab tidak pernah gagal, firman Tuhan itu tidak pernah gagal, maka kita melihat, kita mengalami, merasakan pertolongan Tuhan. Hasil dari proses tersebut, tahan uji, pengharapan kita, sampai pada akhirnya, maka Tuhan akan mengangkat kita, saudara ya. Anak-anak perjanjian, berarti akan Anda mendapatkan janji. Nah, janji itu kalau sudah dapat, sudah bukan janji lagi, saudara. Berarti sudah dipenuhi janji itu. Tetapi sekarang ada janji yang luar biasa kan, tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dia tidak mati, jadi kalau dia datang kembali berarti dia masih hidup kan. Misalnya seseorang mau pergian, nanti akan datang. Ya kalau dia belum mati, atau dia memang dalam keadaan mati, tidak mungkin datang. Hanya dalam bentuk mimpi-mimpi buruk. Tetapi ketika dia naik ke sorga dan dia masih hidup, ada di sorga yang mulia, kerajaan yang tak tergoncangkan, maka suatu waktu dia datang menjemput kita, saudara. Itu janjinya. Nah, kitalah anak-anak perjanjian kalau saya dan saudara hidup dalam kuasa firman, ya, maka kita akan mewarisi janji-janji Allah. Ya, inilah yang kita harus pelajari secara histori. Ada tentang keturunan Abraham yang melalui Ishak, ya, yang dibahas. Tetapi kita juga mau menekankan bahwa kita semua, walaupun orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, dimanapun engkau tinggal, negara manapun non Indonesia, apalagi di Indonesia, semua kita ada turunan dari Israel kan. Tetapi kan bukan dibahas Israel jasmani, tapi dibahas Israel rohani, ya. Jadi kita percaya, saudara, bahwa kita berarti sekali. Kita punya Bapa yang baik, Raja yang kekal, dan dia akan datang kembali menjemput kita. Maka kita adalah anak-anak perjanjian, keturunan yang benar, karena melakukan yang benar sesuai dengan standar firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita nyanyikan lagu yang berkata, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Firman Allah, Allah sendiri. Dan kita percaya dia akan menjadikan kita orang yang benar dan menantikan janji-janji Bapa.